Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Embun Ramadan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Winsaizu Purwokerto. Alhamdulillah, saya Nur Rahim LCM Hum hari ini akan menyampaikan beberapa hal ya berkenaan tentang Ramadan yang sedang kita jalani ini. Membahas berkenaan tentang Ramadan sendiri, kalau dalam istilah yang kita pahami ya, itu adalah sebuah bulan di mana kita diwajibkan sebagai seorang muslim, diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan tersebut. Kalau kita pahami sendiri, puasa sendiri dalam bahasa Arab dimaknai sebagai asyamu atau as-saumu. Kalau secara kebahasaan dapat dimaknai sebagai al-imsaku, atau bisa dimaknai yaitu menahan diri. Menahan di sini bisa memiliki makna secara umum, menahan dari segala apapun yang kita itu berkomitmen untuk menahan diri dari itu. Contohnya misalkan dalam surah Maryam dikatakan bahwa Maryam sendiri pernah bernazar inni nazartu sauman. Beliau bernazar untuk tidak berbicara. Jadi imsak di sini atau saum di sini dimaknai adalah menahan diri dari segala sesuatu yang memang dia berkomitmen untuk itu. Nah, kalau berkenaan dengan Ramadan atau puasa Ramadan dapat dimaknai selama ini secara istilah dimaknai yaitu kegiatan menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkannya. Sebenarnya kalau mau kita pahami lebih mendalam, imsak tadi atau menahan diri itu sebagai upaya kita riyadhah atau upaya kita untuk membiasakan diri atau bahasanya ya mungkin habituasi. Membiasakan diri untuk apa? Untuk menahan dari segi-segi kehewanan yang menempel di diri kita. Contohnya tadi makan, minum, terus kemudian hawa nafsu dan sebagainya. Memang itu diperbolehkan. Tapi apabila itu dilakukan secara berlebihan, itu kadang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Itulah kenapa di 1 bulan ini kita dibiasakan, bahkan setiap tahun kita dibiasakan untuk bisa menahan hawa nafsu kita, hawa nafsu untuk makan berlebihan, untuk minum berlebihan, dan untuk berbagai hal yang sebenarnya diperbolehkan, tapi ketika berlebihan itu tidak diperbolehkan. Nah, salah satunya adalah ya tadi makan, minum, dan yang lainnya. Nah, perilaku Ramadan ini ya, yang menjadi pembiasaan kita selama bulan Ramadan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi kita agar kita menjadi seorang sosok muslim yang dapat dikatakan tangguh secara pribadi, karena kita bisa mengolah apa yang ada di diri kita secara pribadi sebenarnya tanpa melibatkan orang lain di situ. Jadi pembiasaan kita untuk menahan diri dari segala hal yang berlebihan tadi, untuk menahan diri sampai akhirnya nanti diperbolehkan, ya kalau dalam puasa ya berarti ketika sudah masuk waktu maghrib kita diperbolehkan untuk makan, minum, ya tentunya secukupnya. Dan olah raga dan olah jiwa ini selama bulan Ramadan ini kita juga dibiasakan untuk bukan hanya apa-apa yang membatalkannya, tapi kita oleh para ulama besar, oleh Nabi Muhammad sendiri dikatakan bahwa asyamu junnah atau puasa itu adalah perisai. Kita tahu sendiri perisai itu adalah alat yang bisa menjadi penangkal bagi kita dari hal-hal yang bisa merusak diri kita atau membahayakan diri kita. Penangkal dari apa? Ya tentunya dari berbagai hal yang sebenarnya itu tidak menghadirkan kemanfaatan bagi kita. Itulah kenapa Nabi juga menyabdakan dalam beberapa hadis dikatakan ketika kita sedang berpuasa, kita dilarang untuk marah, kita dilarang untuk berkata-kata kotor. Ketika ada orang yang ingin memancing emosi kita, Nabi menyarankan katakan kepadanya bahwa kita sedang berpuasa. Jadi ini sebagai salah satu pembelajaran bagi kita bagaimana sangat luar biasanya Islam, bagaimana yang sangat luar biasanya Nabi Muhammad dengan ajarannya untuk menuntun kita tadi sampai kepada kita itu bisa menguasai diri kita sendiri, yaitu dengan terbiasa untuk menahan dari segi-segi kehewanan, karena kita tahu sendiri makan, minum, hewan itu juga bisa, kita juga bisa, tapi kalau hewan kadang tidak bisa. Mereka itu tidak bisa menahan, termasuk hawa nafsunya.
Makanya dalam Islam, Ramadan ini menjadi salah satu momentum. Puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan ini menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa bisa menahan diri dari segala hal dan untuk senantiasa bisa menjaga diri kita. Karena dalam beberapa penelitian juga dikatakan bahwa puasa sendiri itu juga bisa menghadirkan kesehatan. Termasuk Nabi pernah menyabdakan, sumu taksihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Para ahli, baik mereka beragama Islam, ahli kedokteran ya, kesehatan, baik beragama Islam maupun yang di luar agama Islam, banyak yang menyarankan untuk berpuasa. Kalau dalam istilahnya seringnya adalah autofagi itu. Jadi puasa sendiri, kita sebagai seorang muslim ya, puasa ini harus menjadi satu kebiasaan yang kita lakukan, bukan hanya di bulan Ramadan ini. Makanya tadi saya sempatkan untuk menyampaikan ini adalah semacam habituasi, pembiasaan. Jadi misalkan puasa Ramadan sudah selesai, alangkah lebih baiknya selesai Ramadan nanti kita lanjutkan dengan puasa-puasa yang lain. Puasa sunnah, entah puasa Daud, atau puasa Senin Kamis, ataupun puasa Ayyamul Bid. Dipersilahkan bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Demikian, semoga Ramadan kita kali ini dapat menjadi Ramadan yang bermakna, dapat menjadi sebuah pembiasaan yang baik bagi kita semuanya, sehingga kita tidak hanya dapat pahala, tapi kita juga dapat pembiasaan yang sangat luar biasa tadi, dan juga tentunya mendapatkan jiwa dan raga yang sehat secara seutuhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.